Di tepi hutan yang subur, ada sapi betina, sapi jantan, dan anak mereka seekor sapi yang baru menanjak remaja. Pemandangan tepi hutan yang indah dan rumput yang hijau subur membuat mereka gembira. Anak sapi berlarian ke sana kemari. "Bu, saya mau jalan ke tepi sungai." "Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya," kata ibu sapi. "Iya, Bu." Sapi muda itu berjalan ke tepi sungai. Ia melihat berbagai hewan kecil di sekitar sungai. Hatinya merasa senang saat melihat katak berloncatan kian kemari. Tak terasa ia sudah sangat jauh meninggalkan tempat kedua orang tuanya. "Tolong!" Tiba-tiba ia mendengar suara merintih. "Ai, di depan sana ada seekor buaya yang sedang tertindih pohon yang patah." Tolonglah aku," rintih buaya dengan suara merintih. "Kau ini kenapa, Pak Buaya?" tanya sapi sambil mendekat. "Aduh sapi yang baik, sudah 2 hari aku tertindih kayu besar ini. Siapa yang menindihmu, Pak Buaya?" "Gara-gara gempa bumi 2 hari yang lalu. Sekarang tolonglah aku, sapi yang baik." "Ah, kurasa aku tak bisa menolongmu," kata sapi. "Loh, kenapa kau tak bisa menolongku? Kamu kan bisa mendorong kayu yang menindihku ini." "Kuat sih kuat, tapi..." "Kenapa?" Sapi teringat akan pesan ibunya bahwa bangsa buaya tidak bisa dipercaya. Mereka licik sekali, suka makan daging hewan lainnya. "Tidak, aku tidak akan menolongmu," kata sapi. "Kalau kau kutolong, jangan-jangan nanti kau akan memangsaku." "Jangan khawatir, aku tidak akan melukaimu." "Tidak, aku tak bisa mempercayaimu." "Oh sapi yang baik, apakah kau tidak kasihan padaku? Sudah 2 hari aku tersiksa begini, tak bisa makan, tidak bisa minum, dada terasa sesak." "Tapi kau binatang jahat," potong sapi. "Oh sapi yang baik, itu kan dulu. Setelah tertindih kayu begini aku sadar bahwa aku memerlukan hewan lain. Maka sekarang aku bertobat, tidak akan memakan hewan lain kecuali hewan itu telah mati. Aku tobat, tolonglah aku." Rayu buaya sembari mengeluarkan air mata. Sapi muda terpengaruh. Lama-lama ia merasa kasihan juga. "Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi janji, ya, jangan mencelakakanku." "Iya, aku janji, percayalah sapi." Lalu sapi berusaha mendorong kayu itu sekuat tenaganya, dan akhirnya buaya terlepas dari tindihan kayu. Tapi, astaga! Begitu terlepas dari tindihan kayu, buaya itu langsung meloncat ke punggung sapi dan menerkam punuk si sapi. "Aduh," oke sapi kesakitan. "Kenapa kau menggigit punukku?" "Loh, aku kan sudah minta tolong kepadamu bahwa aku tertindih kayu selama 2 hari, tidak makan, tidak minum. Sekarang kau harus menolongku bebas dari rasa haus dan lapar dengan memakan dagingku," tukas sapi. "Betul, sekaligus menghirup darahmu." "Dasar buaya licik tak tahu balas budi." "Sudah sapi muda yang bodoh," serga buaya. "Terimalah nasibmu." "Tidak, ini tidak adil," teriak sapi. "Loh, ini sudah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang." "Tidak, aku tak bisa terima. Kau bisa bertanya pada makhluk yang lain. Mereka pasti akan membenarkanku," saut buaya. "Ya, aku akan minta keadilan pada yang lain," kata sapi. Kebetulan saat itu ada tikar lapuk hanyut di sungai. Sapi menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta pendapat tikar lapuk. "Apa jawabnya?" "Itu sudah benar, terimalah nasibmu. Aku juga mengalaminya. Ketika keadaanku masih baru, aku dipakai. Jika kotor, dibersihkan. Tapi setelah lapuk, banyak yang membuangku. Aku dibuang ke sungai begitu saja." "Nah, benarkan kataku?" saut buaya. "Tidak, itu ada keranjang hanyut. Kita tanya keranjang itu." Tapi ketika keranjang itu tanya, jawabnya persis seperti tikar. "Ketika masih baru dan utuh, aku dipakai. Kini setelah rusak, aku dibuang ke sungai begitu saja." "Nah, benar kan?" kata buaya.
Wohohoho, mau mengadu kemana lagi kau sapi? Saat itu kebetulan Kancil lewat di depan buaya dan sapi. Kali ini buaya yang meminta pendapat Kancil. Ia yakin Kancil juga akan membenarkan pendiriannya. Kalau aku diminta menjadi hakim, aku harus tahu awal kejadiannya, kata Kancil. Apakah kalian keberatan jika mengulang awal kejadian yang kalian alami? Tidak, aku tidak keberatan, sahut buaya. Maka dilakukanlah pengulangan itu. Buaya kembali ke tempatnya semula, sapi mengembalikan kayu besar ke punggung buaya. Benarkah kejadiannya seperti ini? Tanya Kancil. Benar, kata sapi dan buaya bersamaan. Lalu Pak Buaya memanggilku agar aku mau menolongnya, kata sapi. Kancil mendekati sapi dan berbisik lirih. Ayo kita tinggalkan buaya jahat ini. Sapi baru sadar inilah kesempatan baginya lolos dari bahaya maut. Tanpa basa-basi lagi, sapi mengikuti arah Kancil yang sudah melompat terlebih dahulu. Tunggu, jangan pergi dulu, teriak buaya. Tapi sapi dan Kancil tak menghiraukannya. Makanya jangan terlalu rakus dan tak tahu balas budi. Akibatnya bisa celaka sendiri kan? Begitulah kisah sapi yang baik hati dan buaya yang tidak tahu balas budi. Jangan kalian contoh ya.